Alhamdulillah, selawat dan salam pada Rasulullah SAW yang kami hormati pimpinan Pansus beserta dengan tim Pansus yang terhormat, bapak-bapak dari tim tenaga ahli Pansus DPRA yang kami hormati, rekan-rekan kepala SKPA, tim penyusunan RPJM pemerintah Aceh yang kami hormati. Hari ini merupakan minggu keempat kita melanjutkan pembahasan yang menjadi komitmen kita bersama sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Pansus tadi, bahwa RPJM tahap keempat dalam RPJP kita ini adalah RPJM yang lebih realistis, yang didukung oleh data dan fakta, sehingga dalam 5 tahun ini RPJM tidak hanya menjadi sebagai dokumen administratif, tapi juga akan menjadi dokumen implementatif secara total. Jadi mungkin ini perlu semangat, perlu upaya yang lebih keras untuk menghasilkan RPJM yang demikian. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada tim Pansus dan tim tenaga ahli DPRA yang telah memberikan beberapa catatan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena catatan dan masukan yang diberikan ini memang sesuatu yang sangat konstruktif, dan untuk itu memang kami telah mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun demikian, sampai dengan posisi tadi, sampai dengan zuhur, ada beberapa hal yang bisa jadi belum terlalu optimal, terutama yang terkait dengan analisisnya, karena tadi pagi sampai dengan zuhur saya cek persatu masing-masing ini saya lihat masih ada kelemahan-kelemahan. Ini semua mungkin kelemahan daripada kami, Pak. Namun demikian, pada hari ini kita ingin membahas agar kelemahan-kelemahan itu dapat kita perbaiki bersama, dan nantinya akan kami minta kepada tim penyusun RPJM pemerintah Aceh dapat menyampaikan secara lebih detail apa saja yang sudah diperbaiki, dan mungkin bisa juga disampaikan kendala-kendala yang masih kita dapat sampai dengan pada kesempatan ini. Izin Pak Pimpinan, juga kami ingin menyampaikan ada permasalahan secara non teknis, non teknis atau teknis, saya juga tidak bisa kelompokkan. Jadi RPJM kita ini ada 9 bab. Dari 9 bab sebenarnya ketika kita ingin menyusun RPJM ini, tentunya kita mendapat filosofi atau ruh dari RPJM itu adalah di bab 4. Di bab 4 karena ini ada menyangkut dengan visi misi yang di bab 5 itu merupakan visi misi yang sudah ditawarkan oleh gubernur ketika pilkada. Kemudian tentunya visi misi ini perlu kita lihat kenapa visi misi itu lahir. Tentunya kita ingin melihat permasalahan dan strategis. Apakah memungkinkan nantinya setelah pembahasan hari ini permasalahan bab 4 ini kita beri fokus yang lebih detail. Kemudian kami yakin apabila hari ini kita finalkan bab 2 secara lengkap sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam pembahasan bab 3, ketika kita membahas bab 4 nanti pasti bab 2 ini akan berubah lagi, Pak. Karena di bab 4 bisa jadi nanti di luar kemampuan kami ada hal-hal yang justru nanti masukan yang kami dapat dari tim Pansus, kemudian dari tim ahli DPRA mungkin yang secara lebih sistematis
melihat ada sesuatu yang harus kita perbaiki lagi di bab 2. Jadi bab 2 ini memang sesuatu yang masih sifatnya tidak fix. Walaupun hari ini kita sudah mencoba membuat secara fix, bisa jadi nanti setelah kita bahas di bab 4, bab 2 itu akan kita perbaiki lagi, baik tambah atau kita oleh Pak Agari, Pak Lordan. Ya terus terang saya sendiri pertemuan terakhir tidak ikut, ada beberapa tugas, tapi hari ini kok jadi bingung jadinya saya berasumsi bahwa kami sebagai pembahas ini adalah membahas dokumen yang sudah ya nggak bisa dikatakan sempurna, tapi paling tidak dokumen yang sudah terarah dalam membahas RPJM ini. Dan kami kan hanya tugas kami ini merumuskan kanunnya. Nah, jadi tidak masuk dalam perdebatan analisa, walaupun ada beberapa nanti yang kami kritisi, tapi kami bukan tim perumus. Nah, kalau diajak kami merumuskan isi dalam ini, terus terang kami bukan dalam masih tak berubah ya. 2017 seperti apa, 2016 seperti apa, 2015 seperti apa, nggak bisa berubah, nggak bisa disesuaikan. Data-data yang ada cuma tinggal dikumpulkan dan masuk blok, ya itu saja. Dan saya yakin yang dikritisi teman-teman kemarin itu bukan diskusi kenapa angkanya sekian, yang didiskusikan kenapa datanya nggak ada. Dan saya bukan seorang penyusun dokumen, apalagi dokumen perencanaan ya. Nanti para tenaga ahli kami yang akan mengkritisinya. Tetapi yang pemahaman kami sebagai tim pembahas, ya kita runut dari bab 1 kita baca. Ini kan sama dengan membaca buku yang sudah ada. Jadi buku ditawarkan ke kami, ya sebagai, ya katakanlah punya latar belakang keahlian untuk menyusun dokumen RPJM, itu nggak mungkin. Nah, dalam aspek politis kami ingin disajikan sebuah dokumen yang kami yakin sudah dirancang oleh orang-orang yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, yang ahli dalam bidang RPJM. Nah, dokumen itu yang ingin kami baca. Bukan kami diajak setara dengan bapak-bapak. Kami ingin dokumen yang sempurna. Kalau nggak sempurna, kembalikan. Sempurnakan. Nah, tugas kami mengkritisi yang tidak sempurna ini. Begitu kami anggap ini kurang sempurna, ya udah kembalikan, sempurnakan. Nah, kembalikan, nanti kami lihat lagi sudah sempurna belum. Nah, jadi kami nggak akan masuk dalam ranah diskusi apakah benar atau tidak, enggak. Nah, jaminannya ketika bapak akan mengatakan ini sudah sempurna, sudah disiapkan, sudah siap untuk kita sahkan sebagai kanun, ya oke, tinggal kita sahkan. Kami nggak punya kewenangan. Jadi aspek politisnya jangan sampai keluar di media seolah-olah nanti tim ini mengobok-obok visi misi gubernur terpilih. Kami nggak mau masuk dalam ranah itu. Pun ada para tenaga ahli di sini juga bukan memberi pemikiran yang merubah di dalam, hanya mengkritisi supaya sempurna.